baginya, meringankan baginya. Wa yatafawatu dzalika, dan saling tafawut artinya bisa kurang lebih. Zalika, yang demikian itu, bitafawuti darajatit taubati, yaitu dengan kurang lebihnya, tambah kurangnya akan tingkatan-tingkatan taubat. Tingkatan-tingkatan taubat. Fal istighfaru bil qalbi, maka istighfar dengan hati. Wat tadaruku bil hasanati, lalu mendapatkan dengan kebaikan-kebaikan. Dan wa in khala, dan jika sunyi, an hilli uqdatil israr, sekalipun sunyi daripada pembuka akan ikatan terus menerus, membuka daripada ikatan terus menerus, sekalipun dia sunyi daripada membuka ikatan terus menerus. Min awaili darajat, daripada permulaan Quran derajat. Falaisa yakhlu adil faidati asla, maka tidaklah dia sunyi daripada faedah sama sekali, tidak sunyi daripada faedah sama sekali, tidak. Fala yang bagi, tetapi tak boleh tidak antuzanna, bahwa diyakini anna wujudaha, keadaannya, bahwa adanya itu si taubat bagikan tidak adanya kalau cedera salah satu daripada halla uqdatil isra. Bal arafa ahlul musyahadati, tetapi mengetahui oleh para ahli musyahadah, wa arbabul qulub, dan arbabul qulub, ma'rifatan, satu pengetahuan, la raiba fiha, yang tidak ada keraguan-raguan padanya. Anna qaulallahi ta'ala, bahwa firman Allah subhanahu wa ta'ala, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu, maka siapa saja yang melakukan mithqala dzarratin, setimbang semut, khairan, akan kebaikan, yarahu, dia pasti akan melihat itu kebaikan. Sadaqah sidqun, itu adalah benar. Wa annahu la takhlu, dan bahwa saya tidak pernah sunyi, zarratun minal khairi an atarin, satu timbang semut sebesar atom daripada kebaikan, daripada pengaruh. Kama la takhlu sya'iratun, sebagaimana tidak pernah kosong sehelai rambut atau sebiji gandum. Tutrahu fil mizani, yang dicempakkan ke dalam anak timbangan, anak atari, daripada pengaruh, pasti ada pengaruh. Walau khalatis syairatu al-ula, walaupun sunyi sebiji gandum yang pertama, an atarin, pada Kimiaus Syifa, daripada Imam Ghazali. Kan beliau mempunyai satu kitab yang namanya Kimiaut Tasawuf. Kimia diibaratkan bahwa amal saleh itu sekecil apapun tidak boleh kita remehkan, karena dari yang kecil inilah akan menjadi besar. Sebagaimana halnya maksiat, kecil apapun tidak boleh kita remehkan, karena sesungguhnya maksiat kecil itu akan menjadi besar. Hanya dikatakan bahwa la kabaira bil istighfari wala saghaira bil istimrari, tidak ada yang namanya dosa besar kalau diiringi dengan istighfar, dan tidak ada yang namanya dosa kecil kalau dia dilakukan terus-menerus. Maka dalam pembahasan ini Imam Ghazali
mengatakan apa yang dimaksudkan bahwa taubat itu mempunyai dua buah. Maka beliau mengatakan buah taubat yang pertama itu adalah takfirud dambi, yaitu menutup akan dosa. Jadi kalimat kafara yukafiru takfiran, menutup, sedang menutup penutupan. Maka oleh sebab itu dikatakan orang kafir itu orang yang tertutup imannya, bukan orang yang terhapus, tapi orang yang tertutup. Dia punya iman tapi tertutup. Sehingga diibaratkan oleh Imam Ghazali dalam sebuah kitabnya bahwa nur iman orang itu, dia ada, semua manusia punya nur iman, punya bibit keimanan, tetapi ada yang tertutup dengan tutupan yang sangat tebal, sehingga nur iman ini yang menjadi bibit petunjuk yang datang dari dalam tidak bisa bertemu dengan nur hidayah yang datang dari luar, karena didinding oleh oleh pemisah yang sangat besar. Maka diibaratkan bagikan apa? Kita menaruh lilin yang sedang menyala, kemudian kita tutup dia. Kalau dulu namanya ada tepak. Tepak itu adalah bak yang terbuat daripada tanah. Maka angkatan 60-an itu adalah termasuk bayi-bayi tepak. Artinya lah bayi-bayi yang dipandikan oleh ibunya dengan penuh kasih sayang di dalam tepak. Nah, kalau sekarang ini mungkin tidak menjadi bayi bak, tapi mungkin bayi kerang, karena dipandikan pada umum di kerang, tidak direndam di dalam air yang ada dalam bak. Kalau dulu kita ini kecil-kecil begitu. Kemudian apa? Setelah kasih mandi dari air yang di dalam tepak, kita dikasih makan dengan papa. Papa itu adalah merupakan air daripada hati ibu kita yang membesarkan kita dengan penuh kasih sayang. Kalau sekarang mungkin orang katakan jijik atau mungkin itulah jorok dan lain sebagainya, tapi ibu kita tidak menganggap bahwa itu sesuatu yang jorok, tapi merupakan sesuatu yang suci sebagai air kasih sayangnya kepada anak-anaknya yang dibesarkan dengan penuh kasih sayang. Nah, itulah arti daripada kufrun. Arti daripada kufrun itulah artinya penutup, takfir, tutupan. Nah, maka kalau kita baca istighfar, sesungguhnya pada dasarnya bukan menghapus itu dosa, tapi masih ditutupi. Berbeda dengan afwun. Itu makanya kita diajar Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah. Al-afwa itulah penghapusan. Kalau afwa itu penghapus. Jadi kalau istighfar itu adalah sama dengan istighfar. Bagaimana mungkin perubahan bunyinya sehingga istighfar itu menjadi istighfar? Artinya minta untuk ditutupi. Arti minta ditutupi ini biar catatannya masih ada tapi dicipek, namun tidak akan berpengaruh untuk menyebabkan kita tersiksa. Itulah takfir. Nah, kalau al-afu yaitu langsung dihapus dia. Kalau al-afu itu tidak sekedar ditutupi tapi dihapus. Kalau sudah dihapus jelas dengan pengaruhnya tidak ada. Itu kalau al-afu. Nah, kemudian yang kedua, taubat kita itu adalah untuk meningkatkan derajat. Meningkatkan derajat. Kenapa? Sampai mana derajat itu? Sampai kepada kita meraih yang namanya cinta. Cinta Allah Subhanahu wa taala. Cinta Allah Subhanahu wa taala karena innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah taala sangat mencintai orang-orang bertobat dan mencintai orang-orang yang bersuci. Artinya begini, kalau kita ambil makna zahir daripada firman Allah Ta'ala ini dalam kisah yaitu para masyarakat Kuba, sungguhnya masyarakat Kuba ketika diturunkan firman Allah yang melarang Rasulullah untuk melakukan salat Jumat di Masjid Diror yang dibangun oleh orang-orang munafik, maka sebagai
kelanjutan daripada firman Allah, la takum fihi abadan. La masjidun ussisa min awal yaumin ala taqwa min awal yaumin khairun an taquma fihi rijalun yuhibbun an yatatahharu wallahu yuhibbul mutatahhirin. Nah, ayat ini adalah sekaligus memberikan derajat bagi masyarakat Kuba, yaitu derajat muhibbin. Derajat muhibbinnya ini mereka peroleh dengan mutatahhirin. Sesungguhnya antara tawabin dan mutatahhirin itu adalah merupakan dua cara. Kalau tawabin, orang yang berupaya membersihkan diri daripada kotoran-kotoran batin. Mutatahhirin adalah orang-orang yang membersihkan diri daripada kotoran-kotoran zahir, termasuk dalam hal ini adalah beristinja. Ketika Rasulullah SAW bertanya kepada masyarakat Kuba, "Yuk, apa keunggulan kalian?" kata Rasulullah pada masyarakat Kuba, sampai Allah mengatakan, "Fihi rijalun yuhibbun ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutatahhirin." Di dalam masjid yang dibangun dari awal hari atas dasar takwa itu lebih bagus kau berdiri di sana, karena di sana adalah para lelaki yang suci. Maka Allah sangat menyukai orang-orang suci. Apa keunggulan kalian lebih dan kesuci? Maka pada saat itu para masyarakat Kuba itu mengatakan, kami kalau kada hajat kecil maupun kada hajat besar, Rasulullah kami beristinja. Nah, kayaknya pada saat itu seolah-olah Rasulullah belum beristinja, sahabat-sahabat lain belum beristinja. Namun tidak demikian. Cuma masyarakat Kuba ini dia memiliki keunggulan. Dia menggunakan batu terlebih dahulu untuk beristinja, barulah dibersihkan dengan air. Kenapa? Karena kalau dengan batu ini tidak bisa dia sampai bersih najis aininya, najis hukminya. Dia bisa hanya membersihkan najis aininya saja, sedangkan najis hukminya tidak bisa. Artinya apa? Ini perbedaan antara najis ainiyah dan najis hukmiyah. Kalau misalnya ada tai ayam di atas lantai ini, kita bersihkan dia dengan kertas, dengan tisu, dengan batu sekalipun, bersih, tidak kelihatan, berarti najis ainiyahnya sudah hilang. Boleh kita salat di atasnya. Karena apa dia hilang? Rupanya tidak ada, kemudian baunya sudah tidak ada, rasanya juga tidak ada, tetapi belum hilang najis hukmiyahnya. Maka yang bisa menghilangkan najis hukmiyah adalah air yang mengikisnya sampai habis, sehingga betul-betul bisa meyakinkan. Nah, ternyata di dalam praktik beristinja dengan mempergunakan batu apung itu pada dasarnya adalah menyebabkan kita yang beristinja ini tidak akan bersentuhan dengan kotoran itu, karena yang kita pegang adalah batu apungnya. Kita tidak memegang najis, sehingga begitu selesai najis airnya, barulah kita sekedar akan menghilangkan najis hukumnya dengan air, sehingga tidaklah terkontaminasi akan tangan yang kita pergunakan untuk beristinja itu dengan najis yang ainiyah. Kenapa? Karena bagaimanapun yang namanya kotoran manusia itu syarat dengan bakteri. Maka dalam kaitannya dengan hal ini, di mana najis hukmiyah itu masih memiliki yang namanya eter. Kemudian
ada namanya atom. Jadi najisnya itu masih ada ethernya, walaupun atomnya sudah kelihatan. Karena menurut para ahli kimia bahwa di bawah atom itu ada namanya ada apa ether, ada memang namanya elektron, ada positron, ada dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan salah satu daripada bakteri-bakteri yang sangat kecil, tidak bisa dilihat oleh mata telanjang tanpa menggunakan alat. Nah, kemudian apakah keberadaan dari para najis semacam itu kita dibenarkan untuk meremehkannya? Nggak boleh kita remehkan. Karena apa? Membiarkan akan hal tersebut lama-kelamaan dia akan jadi besar. Kalau kita kaitkan dia dengan dosa, maka dosa sekecil apapun kalau kita biarkan lama-lama menjadi besar. Maka oleh sebab itulah dikatakan oleh beliau bahwa takfir ini, yaitu penutupan itu, kalau kita ibaratkan dia dengan bakteri misalnya, kita tutup dengan perban, maka bakteri ini tidak akan bisa memiliki napas lega karena dia tertutup, mengakibatkan bahwa bakteri-bakteri itu mati. Maka kalau kita tidak tutup dengan sebuah penutup, tidak tajebir, tidak kita tutup ya, maka dia akan berkembang menjadi semakin banyak. Begitu juga yang namanya maksiat. Maka dikatakan la tastasghiro, jangan kau menganggap enteng, jangan kau menganggap kecil. Asgara taat, sekecil apapun perbuatan taat, sekecil apapun perbuatan taat, jangan anggap enteng. Karena apa? Karena semua yang besar itu berasal dari yang kecil. Lebih-lebih kalau ini perbuatan taat ya, kalau perbuatan taat bulan Ramadan ini misalnya, di bulan Ramadan ini Abu Darda pernah mengatakan, man jama'a salasata asya'a fi ramadana a'tahullahu salasata asya'. Siapa yang menggabung 3 sesuatu di bulan Ramadan, niscaya Allah akan berikan kepadanya 3 sesuatu itu. Pertama apa? Salatul lail, salatun fi zulumatil laili li zulumatil kubur. Salat malam pada saat gelapnya malam. Ini artinya begini, walaupun kita di dalam kamar, dengan kamar yang terang benderang dengan neon 100 watt, tetap dikatakan adalah lain, tetap dikatakan gelap. Yang dipandang di sini adalah malamnya. Yang dipandang adalah malamnya. Untuk apa salat lain di malam yang gelap itu? Li zulumatil kubur, adalah untuk kegelapan kubur, untuk mengusir kegelapan kubur. Untuk mengusir kegelapan kubur. Kemudian yang kedua, asyamu waqta syiddatil harri li syiddatil ba'thi wan nusyur, yaitu melakukan ibadah puasa pada saat terik matahari yang bersangatan. Itu akan membuat kita mendapatkan kemudahan nanti pada waktu hari pembangkitan dan pengumpulan, artinya pada mahsyar. Kemudian apa? As-sadaqatu inda syiddatil faqri lil fuqara'i li yaumil asir. Bersedekah pada saat kita fakir. Kita bersedekah pada saat fakir. Bagi fuqara, bagi orang yang lebih fakir, adalah untuk menghadapi hari-hari kita mengalami kesulitan. Nah, ini bergabung di dalam bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan bergabung dia. Di malam hari kita melakukan salatul lail, qiyamul lail. Kemudian di siang hari kita berpuasa walaupun sangat panas terik matahari, dan sempatkan diri bersedekah. Nah,
Tapi sedekah yang tidak ada tandingan besar pahalanya adalah infak seorang suami kepada istrinya, kepada anak-anaknya, pada saudara-saudara dekatnya. Karena apa? Sedekah itu mempunyai 3 tingkatan. Ada yang satu berlipat menjadi 10 ganjarannya, ada yang satu berlipat menjadi 700, ada yang satu berlipat menjadi 700.000. Satu berganda 10 itu adalah sedekah kita kepada sesama kita manusia, tapi hubungan kekeluargaan kita jauh dan tidak sedang mencari ilmu. Kemudian yang kedua, yang satu berlipat menjadi 700 itu adalah infak kita kepada keluarga kita, pada istri, kepada anak, kepada keluarga orang dekat. Itu 1 berbanding 700 kalau mereka tidak sedang menuntut ilmu. Nah, yang ketiga yang paling tinggi ini adalah yang satu menjadi 700.000, infak kita kepada keluarga kita yang sedang rajin menuntut ilmu. 1 berbanding 700.000. Nah, ketiga-tiga ini dilakukan pada bulan Ramadan. Sekecil apapun jangan pernah remehkan. Biasakan diri istiqomah berinfak, bersedekah. Makanya ya kita istiqomah bersedekah kepada keluarga. Karena bersedekah itu walau ala anfusikum sekalipun terhadap diri kita bersedekah juga namanya. Nah, namun alangkah baiknya kita yaitu indah sidatul fakir lil fuqara, bagi orang-orang fakir yang ada di sekitar kita. Baik dengan cara apa? Dengan cara ibadah atau dengan cara infak. Ibadah itu artinya secara terang-terangan. Wa in tubdu shadaqati fa inni imahiyya wa in tukhfuha aw tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Jadi infak artinya tidak ada yang melihat. Tidak ada yang melihat. Tapi ingat bahwa setiap yang ditemukan oleh orang pasti ada manfaatnya, pasti ada mumutnya. Maka oleh sebab itu, gimana caranya? Apakah kita bersedekah di masjid, masukkan ke dalam kotak amal? Apakah kita taburkan dia di jalan lewatnya para fuqara masakin? Yang penting adalah kita lazimkan diri kita berinfak walaupun sekecil apapun. 1.000 misalnya sehari, berinfak 1.000 sehari. Karena apa? Dengan cara semacam ini, apa yang kita alami kekurangannya berupa kewajiban, maka dengan nilai infak itu bisa terpapai. Sehingga para ulama tidak saja mengartikan bahwa sadaqatul fitri tuhratun minal lagwi wal rafasi wa it'amul fuqara wal masakin. Jadi tidak hanya zakat fitrah saja, tapi semua infak, sedekah-sedekah yang kita lakukan itu berpotensi dua fungsi. Fungsi pertama kembali kepada kita adalah untuk membersihkan kita daripada lagwi wal rafas. Kemudian fungsi kedua adalah berikan makan kepada fuqara dan masakin. Karena apa? Lagwi wal rafas ini sangat bahaya pada saat kita berpuasa. Karena apa? Rasul mengatakan malam yada' qaula dzuri fala hajata lillahi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Siapa saja yang belum mampu meninggalkan omong kotor, ucapan-ucapan yang kotor, maka tidak ada keperluan bagi Allah, bagi orang tersebut untuk meninggalkan haus dan lapar. Sebaliknya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban walam yarfus walam yaksub kharajat min dunubihi kayaumin waladathu ummu. Siapa saja yang puasa pada bulan Ramadan, dia tidak pernah mengucapkan kalimat-kalimat kotor dan tidak pernah berbuat dosa, maka dia akan keluar daripada dosanya bagikan anak-anak yang baru dilahirkan sebagai bukti bahwa tidak ada dosanya. Nah, ini ada tasawuf yang mengajarkan bahwa
kalau kamu belum bisa bertelanjang di hadapan orang banyak, berarti tasawufmu belum jadi. Sehingga baru dia mengatakan bahwa dia jadi tasawufnya apabila dia sudah kayak anak kecil tanpa pakai busana sekecil apapun. Itu menurut pengertian mereka sebagian. Padahal maksudnya itu adalah pertama dari segi tingkat tawakal. Coba lihat anak kecil. Kita taruh dia di tengah jalan, dia digilas oleh setum, tidak pernah bisa menghindar. Dia biarkan dirinya. Dia tidak pernah berupaya untuk cari makan dan minum. Ketika dia kedinginan, dia hanya dengan tangis. Ketika dia haus, dia hanya nangis. Ketika dia kenyang pun hanya dengan menangis. Itu gambaran daripada orang yang kharajat min dunubi kayaumi waladatu ummuh. Bukan berarti dia harus bertelanjang bulat padahal dia dewasa. Ada ajaran semacam itu. Ada. Dulu pernah di sekitar kita ada sini-sinilah. Dia seorang gadis cantik baru tamat di SPG. Masuk dalam perguruan itu, dia bertelanjang bulat. Dia keluar dari sebuah kampung, kemudian melewati di sebuah pinggir kubur, kemudian jalan di jembatan di bawah bunuh itu. Dia tidak gila, dia sadar. Karena apa? Dia memahami. Gurunya itu memahami seperti itu. Yang namanya kayaumi waladatu umum itu. Nah ini pengertian yang bahkan ada sampai sekarang di Jawa itu ada sebagian. Hingga dia mengatakan bahwa begini Pak Yai, yang namanya orang yang sudah bagikan bayi yang keluar dari ibu. Nah, jadi orang yang puasa, kita yang puasa tidak diiringi oleh rapas, yaitu pornografi, porno aksi, porno yang lain, porno komunikasi, tidak fasik, itu adalah akan keluar daripada dosa kita bagikan bayi yang baru keluar dari rahim ibu. Dari segi apa? Pertama, dosanya tidak ada. Yang kedua, yaitu dari segi ketawakalan, kepasrahan, kejujuran, kesabaran, kesyukuran, dasar pokoknya sunyi daripada penyakit hati. Nah inilah sebabnya maka jangan pernah menganggap remeh sekecil apapun yang namanya maksiat, dan jangan pernah menganggap remeh sekecil apapun yang namanya perbuatan taat. Tetapi kalau perbuatan maksiat yang kecil-kecil, mungkin bisa saja dia terhapus dengan hasanat kita. Nah, hasanat kita itu merupakan salah satu daripada kelebihan daripada Allah Subhanahu wa taala, karunia Allah. Nah, tapi kalau kebagusan seperti tadi itu jangan pernah anggap remeh. Walaupun imatatul adza anit thariq, sekedar menyingkirkan penghalang orang jalan daripada jalan lintasnya orang banyak. Nah itu walaupun seperti zarah. Nah, jadi coba bayangkan itu ya. Beliau memberikan analogi seperti tadi itu. Ada seorang perempuan yang sangat-sangat bodoh, sangat-sangat malas, yang mungkin juga dia biasa instan, ingin mendapatkan sesuatu dengan cepat tanpa lelah. Nah kemudian ketika disuruh ayo kamu belajar menenun kain, maka karena dia dasar malas, bagaimana mungkin sehari-hari saya bergelimang dengan selai benang setiap hari dari pagi sampai sore ada benang. Sampai dia mengatakan bahwa bagaimana mungkin orang bisa kaya hanya dengan selai benang. Itu yang dipikirkan, selai benangnya itu yang dipikirkan. Tidak pernah dia membayangkan ketelatenan mengumpulkan, merajut satu benang dengan benang yang lain, merajut satu benang dengan benang yang lain, akan menjadi semeter kain. Semeter bahkan menjadi ribuan meter. Sehingga dia tidak pernah bisa mengetahui bahwa sesungguhnya ini alam semesta itu berasal daripada mikrokosmos. Dari mikrokosmos menjadi makrokosmos, menjadi alam semesta, alam raya, sehingga yang namanya aras. Itu semuanya berasal daripada mikrokosmos. Mikrokosmos ini sudah ada oleh Allah Subhanahu wa taala.
Itu yang menyebabkan mereka bahwa mikrokosmos ini adalah suatu maujud yang tak pernah punya awal, tidak pernah punya awal, tidak pernah diciptakan, kata mereka. Nah ini terlepas daripada pemikirannya, sehingga itu yang seringkali membuat orang menjadi komunis, memiliki paham komunis. Jadi dia tidak sadar bahwa alam semesta ini berasal daripada mikrokosmos yang namanya seperti tadi itu, dari elektron yang paling kecil sampai menjadi planet, galaksi, kemudian jadi langit, jadi lauhul mahfuz, jadi aras. Itu berasal dari kecil. Maka orang Arab mengatakan kitratun patasirul bahra, kit'atun patasirul jabala. Setetes lama-lama menjadi laut. Kemudian sebutir pasir lama-lama menjadi gunung. Ini tidak pernah dibayangkan oleh perempuan yang idiot itu. Maka ini analogi yang diberikan oleh Imam Ghazali tentang kebaikan dan kejahatan. Sekecil apapun kebaikan itu jangan pernah remehkan, silahkan lakukan. Dari yang kecil ini kita berlatih untuk menjadi melakukan yang besar. Dari yang ringan dulu pakai pada yang berat. Nah, kemudian begitu juga dosa. Karena kalau dosa ini sedikit sampai lama-lama tidak pernah kita rasakan dia kecil. Nah itulah yang namanya istidraj. Istidraj itu penghuluran terhadap orang yang dari kecil dia melakukan dosa, lama-lama yang dosa besar pun dia tidak merasakan sebagai dosa. Sampai dia membenarkan perbuatannya itu. Sampai dia mengatakan apa? Kalau memang Allah itu murka terhadap apa yang saya lakukan ini, misalnya sudah diazab saya. Tapi justru sebaliknya, semakin menjadi-jadi saya berbuat jahat, semakin banyak harta saya, semakin banyak orang yang cinta kepada saya, semakin banyak sahabat saya, semakin banyak cabang-cabang perusahaan saya, semakin membuat macam-macam ini. Nah itulah istidraj. Begitu juga yang kebaikan misalnya. Gini misalnya, sehari dia meninggalkan sholat, 1 kali dia tinggalkan, besok 2 kali, kemudian lusa 3 kali, sampai dalam seminggu 1 hari dia tidak sholat, lalu dalam seminggu dia tidak sholat sama sekali, sampai kepada seperti kisah daripada Sa'labah itu, sampai kisah daripada Karun, sampai kisah daripada Haman, sampai kepada kisah daripada Fir'aun. Itu adalah orang-orang yang diberikan istidraj oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia meremehkan yang namanya kebaikan dan sebaliknya meremehkan namanya kejahatan. Kebaikan sekecil apapun ia tinggalkan, lama-lama dia terbiasa meninggalkan kebaikan yang besar. Kemudian begitu juga maksiat, yang biasa melakukan yang kecil, lama-lama yang besar juga ia lakukan. Lebih-lebih ketika dia tidak mendapatkan teguran langsung dari Allah berupa penyakit dan lain sebagainya. Nah itulah kadang-kadang terjadi bagi manusia. Ini Imam Ghazali melakukan menulis semua ini berdasarkan muka syafahnya ya. Sebab apa kalau kita coba hitung waktunya untuk mengadakan penelitian kepada semua manusia dengan mengadakan observasi langsung misalnya, maka tidak akan mungkin. Tapi muka syafahnya inilah yang menyebabkan dia. Begitu dia menulis 1 kali duduk Imam Ghazali ini, maka puluhan halaman terselesaikan tanpa melihat literatur, tanpa melihat maraji, sama dengan Imam Nawawi. Jadi tidak heran dia akan membahas tentang taubat dengan kitab susah ini. Padahal sangat sederhana kan. Taubat itu kalau berkaitan dengan Allah, dosa kita langsung 3 syarat sahnya, 3 rukunnya. Kemudian berkaitan manusia tambah 1, hanya itu saja. Tapi beliau membicarakannya begitu banyak, sampai 1 jilid ini hanya berkaitan dengan masalah taubat. Kalau bukan suatu keramatan dan bisa 1 kali duduk terus mengalir. Inilah keramah daripada Imam Ghazali yang banyak sekali, sebanyak 200 kitab yang ditulis. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, faizan
at-tadarru'u wal istighfar. Maka kalau begitu tadarru' dan permohonan ampun bil qalbi, dengan hati itu, hasanatun la tadi'u indallah, adalah suatu kebagusan yang tidak pernah tersia-siakan di sisi Allah Ta'ala. Aslan sama sekali tidak akan pernah tersia-siakan, sekecil apapun. Begitu juga permohonan ampun kita, walaupun kita sambil menyanyi-nyanyi misalnya ya, nyanyikan itu syairnya Abu Nawas misalnya, Ilailah Stulil Firdausi Allah, itu hati kita keplah. Karena apa? Kita asyik mendengarkan suara kita. Itu semua ada manfaatnya, tidak akan disia-siakan di sisi Allah sama sekali. Bal akul, bahkan aku juga mengatakan al istighfaru bil lisani, permohonan ampun dengan lidah, aidon juga hasanatun, satu kebagusan. Walaupun dikatakan oleh Rabi' Adawiyah, istighfaruna tahtaju ila istighfar. Istighfar kita ini membutuhkan istighfar juga, kata Rabi' Adawiyah. Itu adalah beliau menandang dari segi pandangan hakikatnya. Nah, di sini dikatakan apa? Istighfar yang lidah saja itu merupakan satu kebagusan. Kenapa? Harakatul lisani biha, karena bahwasanya gerakan lidah dengan istighfar itu anggap latin daripada kelalaian. Artinya saat kita mengucapkan astagfirullahaladzim itu hati kita tidak ingat kepada Allah. Khairun, itu masih lebih bagus min harakatil lisani, daripada menggerakkan lidah fitil kasa'ah, pada saat itu. Misalnya saat sekarang ini kita sedang ini, misalnya sedang beristighfar pada saat sekarang ini, maka kalau kita bandingkan dengan apa? Menggunakan lidah pada saat ini pada yang lain daripada istighfar, daripada kebaikan, masih lebih bagus gerakan lidah kita yang mengucapkan istighfar itu daripada kita gunakan untuk ngomongin kejelekan orang. Digibati muslim, dengan menggibah seorang muslim, au pudulil kalam, atau kelebihan apa? Berlebihan ucapan, berlebihan ucapan. Kan seringkali kadang-kadang kalau dulu orang-orang ngabuburit itu ya, kalau orang ngabuburit sekarang ini adalah pakai apa? Pakai HP. Semua pegang HP. Apapun di alam HP itu bisa dilihat. Kalau dulu tidak ada HP, orang ngumpul-ngumpul di pinggir jalan, kemudian di pos-pos perjagaan, itu ngomong dengan segala macam omongan. Mungkin masing-masing orang daripada yang duduk di situ akan mengeluarkan sampai ribuan kata yang dikeluarkan dengan tidak ada maknanya, hanya berbicara tentang lupis, berbicara tentang keludan, berbicara dengan pedas, berbicara tentang sekedok. Itu ada dulu orang yang sebenarnya dengar itu, kita yang anak-anak dengarkan mereka yang tua-tua berkumpul, bilang apa? Ada suatu tempat yang itu kalau kita beli banget dengan lempok, dengan urat tambol, itu semua yang makanan satu gelok kita dapatkan. Segelok apa namanya? Segelok itu segelok. Nah, itu semua kemudian dibicarakan juga jaklak kelor serta tidak hijau, kemudian jaklak rebong, jaklak santan, kemudian mari kita itu semua hadir pada saat itu saja. Dari hari pertama sampai hari 30 itu saya dibicarakan. Itu kan, itu adalah mudah-mudahan mereka diampuni, termasuk kudul kalam itu, kudul kalam. Tetapi kadang-kadang di sela-selanya ada dibicarakan kebagusan, ada dibicarakan kebagusan. Nah, daripada kudul kalam semacam itu, lebih baik kita istighfar walaupun dalam keadaan hati tidak ingat kepada Allah, walaupun hanya di lisan saja lah. Masih ada lebih bagusnya. Bal huwa khairun minas sukuti anhu. Tetapi bahkan beristighfar dengan lidah saja tanpa masuk dalam hati itu masih jauh lebih bagus daripada diam, daripada beristighfar. Artinya daripada tidak beristighfar sama sekali, lebih bagus beristighfar walaupun hati tidak ingat kepada Allah. Faizara fadluhu,
maka menjadi nyatalah kelebihannya. Bil idafati ila sukuti anhu, yaitu kalau dibandingkan dengan diam daripada istighfar itu. Wa innama yakunu nuksana, dan hanya saja beristighfar dengan lidah itu saja tanpa ingat dengan hati menjadi kurang, yakunu nuksana bil idafati ila amalil qalbi, kalau dibandingkan dengan sampainya menjadi perbuatan hati, jadi perbuatan hati. Nah, oleh sebab itu begini ya, kita wajib juga melatih diri. Seperti kalau kemarin kita mengatakan ada zikir jahar, ada kemudian zikir sir, ada zikir sir asrar, kemudian sampai pada zikir pana'ul asrar. Nah sekarang bagaimana kalau kita adakan namanya istilah istighfar jahar, istighfar jahar, kemudian istighfar sir, suaranya kecil tapi belum sampai dalam hati. Kalau istighfar jahar itu suaranya besar, belum sampai dalam hati. Zikir sir, suaranya kecil, belum sampai dalam hati. Kemudian sampai kepada sirul asrar. Sirul asrar seringkali itu sudah di hati dia, sudah di hati. Kemudian sampai pana'ul asrar, kita hanya dengan bernapas. Nah, cuma kalau dalam zikrul pana'ul asrar dengan apa? Napas masuk melalui hidung, kita keluarkan dari hidung, yaitu yang masuk itu adalah hu, yang keluar adalah Allah. Sehingga dia begini. Jadi masuk adalah huwa, keluar Allah. Ini dalam dari hidung. Nah, kemudian ada yang dari hidung, hu dari hidung, keluar Allah dari tenggorokan. Itu termasuk makom yang agak rendahan daripada pana'ul asrar tingkat pertama. Dan istighfar bagaimana? Istighfar apa artinya? Astagfiru, kemudian Allah. Astagfirunya masuk napas lalu hidung, kemudian Allahnya keluar napas dari hidung. Itu adalah termasuk dia istighfar pana'ul asrar. Istighfar pana'ul asrar. Karena apa? Kalau ini tidak pasti dia sudah nyampe dalam hati. Dia pasti nyampe dalam hati. Yang namanya istighfar pana'ul asrar. Banyak berarti semua kalimat thayyibah itu ada jaharnya, ada sirnya, ada sirul asrarnya, ada pana'ul asrar, semua kalimat thayyibah. Namun dia berpusat pada kalimat la ilaha illallah sampai kepada hu Allah, hu Allah, hu Allah. Itu cuma begini, kalau kita bandingkan hu Allah dengan astagfirullah, maka hu Allah ini jauh lebih dalam pengaruhnya bandingkan istighfar. Mengucapkan la ilaha illallah apalagi dengan hati, maka dosa kita akan terhapuskan kalau tidak terhapus oleh istighfar. Jadi la ilaha illallah itu jauh lebih tajam daripada astagfirullah. Walaupun begitu, nanti kalau kita timpali dia la ilaha illallah, maka semuanya akan bernilai la ilaha illallah, akan dipengaruhi oleh la ilaha illallah. Nah, itulah yang dilakukan oleh para kibarul sahabat, kibarul tabi'in, kemudian a'immatul muslimin, seperti yang digambarkan dalam kitab-kitab kemarin itu. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, wa lidzalika qala ba'duhum li syaikhihi Abu Utsman al-Baghdadi, dan karena itulah berkata sebagian mereka bagi gurunya Abu Utsman al-Baghdadi. Apa kata daripada murid ini? Inna lisani fi ba'dil aqwal, sesungguhnya lidah saya pada sebagian kelakuan-kelakuan, yajri bil dzikri, dia mengalir, bergerak dengan zikir, wal Qur'ani, dengan Al-Quran, wa qalbi ghafilun, sementara hati saya lupa. Bagaimana ini sah? Sesungguhnya dia mengadu kepada gurunya. Dia mengadu, gimana saya ini berzikir dengan lidah,
membaca Al-Quran dan lidah, tapi hati saya lalai, tidak ingat kepada Allah. Faqala, maka Abu Usman berkata, Uskurillah, bersyukur kepada Allah, nak bersyukur kepada Allah, bersyukur. Iza istakmila, iza ustukmila apa? Ustukmila jarihatun, karena diperlakukannya atau dimanfaatkannya satu anggota min jawari daripada anggota-anggotamu fil khairi, pada kebaikan, wa awujuhu dzikra, kemudian biasakan dia dengan zikir, walam yastamilhu fi syarri, kemudian dia tidak menggunakan akan dia pada kejahatan, walam yu'awwilhu al-fudulan, dan dia tidak membiasakannya pada berlebihan ngomong. Itu kata daripada Syekh kepada muridnya. Begini nak dia bilang, walaupun begitu kau bersyukur kepada Allah, kau bersyukur kepada Allah. Kemudian apa? Istakmil jarihatan min jawari, dengan pergunakan istakmil apa amar ini. Pergunakanlah satu anggota dari anggota-anggotaamu pada kebaikan. Wa awilhu, lalu biasakan dia berzikir. Lalu dia tidak pergunakan pada yang jahat, lalu dia tidak bisakan pada umum yang kosong. Itu lebih bagus. Karena begini maksudnya, di dalam fikih itu juga disebutkan seperti itu. Biar walaupun kamu hanya berzikir dan lidah saja, berarti kau sudah bisa membuat dirimu beribadah dengan lidahmu. Walaupun tidak sampai hati, kamu bisa berpikir tafakur akan kebesaran Allah, tidak ditimpali dengan zikir, berarti kamu sudah bisa beribadah dengan pikirmu. Daripada kosong sama sekali, daripada kau akan menggunakan mulutmu untuk membicarakan yang jelek-jelek, lebih baik kau biasakan yang berzikir. Itu. Kemudian begitu juga anggota kita misalnya, anggota kita. Walaupun mungkin kelihatannya perbuatan dunia, kita misalnya motong kayu, yang sudah terpotong semeter kita potong jadi 1 jengkal, yang terpotong 1 jengkal kita potong menjadi 1 senti dan seterusnya sampai yang kecil-kecil, sampai kelihatannya tidak punya pekerjaan kita ini. Kita biasakan begitu dalam keadaan lalai kepada Allah. Itu lebih bagus daripada kita pergunakan dia untuk berbuat maksiat. Karena apa? Dengan sebab kita melakukan semacam itu, kita hindari tangan kita daripada maksiat. Apalagi lidah dan zikir, apalagi lidah kita, apalagi mata kita, apalagi telinga kita. Kita dengarkan, walaupun itu kalimatnya tidak begitu thayyibah, tetapi dia sudah kita pergunakan untuk mendengarkan kalimat thayyibah sekecil apapun. Itu lebih bagus daripada kita pergunakan dia untuk mendengarkan sesuatu yang lagu, yang sia-sia. Kata daripada Imam Ghazali dalam kitab yang lain, sebagaimana yang ini ucapan daripada Abu Usman al-Maghrabi itu. Wa ma dzikruhu haqqun fa in ta'awwada al-jawarifanil khair, maka wa ma dzakarahu haqqun, dan apa saja dan itu adalah kebenaran, itu benar. Fa in ta'awwada fa in tu'awwidil jawarihat lil khair, maka jika kau biasakan akan anggota tubuhmu untuk sebuah kebaikan, hatta yasira laha dzalika, sehingga jadilah baginya seperti yang demikian itu. Kal kata'i yadfa'u jumlatan minal ma'asi, seperti orang yang memotong apa itu? Kata'i ya? Kata'i seperti suatu tabiat. Tabiat ini artinya sesuatu kebiasaan yang sangat-sangat sulit dirubah. Itu tabiat. Misalnya begini,
kita biasa merokok misalnya, para ahli suruh misalnya, sulit untuk dirubah karena dia merupakan suatu kebiasaan, suatu tabiat, sulit untuk dirubah. Begitu juga tabiat-tabiat yang lain, dia berasal dari pertama 1 kali dalam hari, dan lama-lama 2 kali saja, seterusnya dari tabiat dan tabiat. Nah, apalagi kalau tabiat itu merupakan suatu pembawaan dari sejak lahir, akan sulit dirubah. Artinya begini, dulu kan pernah kita katakan, kalau kita sudah bisa mengucapkan suatu kalimat 250 kali, bagaimanapun tidak akan pernah kita lupakan. Misalnya apa? Satu kaidah, satu bait lah, baik alfiyah ataupun imriti, ataupun kalau sudah sampai 250 kali kita ucapkan, kita tidak akan pernah lupa, karena dia sudah menjadi tabiat. Bagaimanapun caranya untuk dilupakan tidak bisa. Nah, begitu juga kalimat thayyibah yang lain. Kalau kita sudah terbiasa sampai kita menjadi tabiat, maka ketika kita mengalami sesuatu cara refleksi, itu yang kita ucapkan. Saya terbiasa mengatakan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, terus astagfirullahaladzim. Ketika kita terlepas batu kecil, kita pasti mengatakan astagfirullahaladzim. Sebaliknya, orang yang membiasakan dirinya nyumpaan dan proses dia nyumpaan, misalnya sejak dia kecil, maka sedikit saja dia tersilau macamnya dengan debu kempiling, pasti dia nyumpaan, pasti itu, apalagi dia dapat, pasti dia nyumpaan. Nah, ini termasuk salah satu daripada ciri anak Lombok bilang gitu. Dulu kan kalau kita pergi ke Jakarta ini sama Pak Guru Bersani di Jakarta, kita selalu dari bis kan, bis Malang, dari dulu namanya itu. Nah, yang pertama kita lari Lombok sampai ke Pratang, nah di Surabaya itu. Nah, lama-lama kita di Dur Asih. Nah, untuk memperkenalkan diri pada saudara-saudara kita dari Lombok ini, kadang-kadang di startup dia pakai nyumpaan, sampai ada kemarin itu di YouTube itu orang yang bikin konten kreator, dia tipu orang lain gini ya. Kalau kamu datang ke Lombok nanti, kalau kamu ditanya apa tujuan datang ke Lombok, maka katakan saja bos ingin dari Sumber. Diajar orang begitu oleh dalam konten kreatornya, diajar orang lain. Kalau kamu ditanya oleh orang Sasak, untuk apa kamu Lombok, katakan itu dia. Akhirnya itu saja yang dilatih. Betul, sampai di Lombok begitu ditanya oleh ini orang Kemang, itu yang diungkapkan. Masa dia bilang, baru dah ditanya, kalau begitu apa kalimat itu? Ini kalimat yang paling jelek ini untuk orang Lombok. Kalimat yang paling kasar itu kalau kalimat ini, pelacur yang paling jelek, tak punya harga, itu namanya itu. Saya ditipu, saya sama teman juga. Karena apa? Karena itulah misalnya salah satu daripada kebiasaan. Maka oleh sebab itu kita harus membiasakan diri, gantikan semua kalimat yang kotor itu dengan kalimat yang baik, sehingga begitu secara refleksi kita mengalami sesuatu langsung astagfirullahaladzim atau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan seterusnya. Apalagi kalau kita latih secara teratur mengucapkan kalau kita dapat terima alhamdulillah syukur, kalau kita dapat musibah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kalau kita mendapatkan sesuatu yang mengharapkan yang mengagumkan subhanallah dan seterusnya. Sehingga dari situ kita lama-lama bukan saja ucapan, tetapi akan sampai mengantarkan kita kepada musyahadah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, sabaqa lisanuhu ila ma ta'awwada, menjadi terlanjurlah lidahnya kepada apa yang biasa dia ucapkan. Kalau astagfirullah, maka dia akan mengucapkan astagfirullah. Kalau dia biasa mengucapkan astagfirullah.
Wa man ta'awwada al-fudula, siapa saja yang biasa ngomong berlebihan, yang namanya sarung kalam, sabaqa lisanuhu ila qaulin, niscaya akan terlanjurlah. Arti terlanjur dalam hal ini adalah akan secara spontan lidahnya mengucapkan ila qaulin, pada ucapan makaka, yaitu ucapan yang menampakkan kebodohanmu, wa ma'akbaha kadalika, dan apa yang membuat menjadi sangat jahat dengan itu. Jadi di sini bisa dengan makaka itu adalah sangat takjub, atau akbar itu adalah sangat takjub, tapi di sini adalah merupakan sangat takdir sesungguhnya, bukan timbangan ma'afalahu atau afil. Waman ta'awwada al-isti'adzata, siapa saja yang biasakan dirinya dengan a'udzubillah min dzalik, a'udzubillah min dzalik, atau a'adzallahu minhu. Idza hadatha, apabila dia berbicara bisuhuri mabadi'us syarri, yaitu di awal permulaan daripada dengan nampaknya permulaan kejahatan, min syariri, daripada